Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bagi orang yang tinggal di dalam kasih agape tanpa retorika, tanpa pura-pura, dan tanpa beralasan. Ya, hari ini kita belajar Saul Jonathan bagian 2. Ya, bagaimana kita membedakan sumpah dengan nazar. Saya sering mengencourage, mendorong Anda, ayo bernazar. Ya, ayo bernazar supaya Tuhan hari ini dia melihat hatimu, betapa sungguh-sungguh hatimu, dan dia akan mengabulkan doamu. Tapi tentu saja nazar itu jangan sampai mengorbankan orang lain. Nazar itu, ya, kamu yang enak, orang lain yang disuruh nanggung. Jangan bersumpah mengutuki, ya, karena belum tentu yang dikutuki itu salah, ya kan? Anda melemparkan kutuk, belum tentu yang dikutuk itu salah. Misalnya, ya, suatu ketika saya melihat ya kakak beradik, si adik ini ngutukin kakaknya, ya, padahal kakaknya nggak bersalah. Adik ini malah belain orang lain yang di luar keluarganya. Dia percaya kepada orang lain. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ya. Saya tahu kakaknya nggak salah. Dan dia ngutukin kakaknya dengan membenarkan orang lain yang padahal bukan apa-apanya. Nah, luar biasa sekali, yang mengerikan sekali. Dia melepaskan kutuk. Nah, kutuk itu akibat dia melepaskan kutuk itu, maka dia sendiri akan hidup dalam kutuk. Ya kan? Karena dia melepaskan kutuk, maka dia akan hidup dalam kutuk. Sementara dia tidak tahu kebenaran yang sebenarnya. Dia hanya terdorong emosi, lalu dilepaskan kutuk yang belum tentu benar. Yang belum tentu kakaknya itu bersalah. Kalaupun bersalah, tidak sepantasnya seorang kakak beradik, kakak kandung, adik kandung itu mengutuki, apalagi untuk hal-hal yang tidak sebanding dengan nyawa apapun lah, bahkan sebanding dengan nyawa pun lah, tetapi dilakukan. Dan ya akhirnya anak ini lama ya, baru setelah kakaknya melepaskan baru bisa ya. Makanya jangan sembarang melepas kutuk kalau Anda tidak tahu. Ya, jangan sembarang melepas kutuk, ngutukin orang, kamu jadi ini nanti kamu, gitu. Kayak saya dulu itu kan. Karena saya melepas kutuk, ya kan, maka saya hidup di dalam deraan yang berat sekali. Hidup saya itu. Saya nggak boleh salah. Begitu saya salah, kutuk itu balik ke saya. Padahal orang itu salah, saya benar udah jelas-jelas ya. Wah, itu mah udah jelas-jelas banget. Apalagi kalau yang nggak jelas, jangan. Nah, bedanya dengan nazar adalah berjanji sesuatu yang baik. Bernazar adalah janji sesuatu yang baik, ya. Kalau kutuk itu melakukan satu ancaman, ya. Kalau nazar itu adalah suatu janji untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Misalnya Anda janji untuk mempersembahkan anakmu buat Tuhan. Kalau mempersembahkan anak buat Tuhan itu bukan disembelih ya. Itu dongeng-dongeng Yahudi ada yang berkata bahwa anaknya Yefta itu disembelih. Enggak ya, tapi menjadi imam di dalam rumah Tuhan melayani. Enggak menikah, ya, selibat. Karena kalau perempuan dipersembahkan, bagi zaman itu adalah dia tidak menikah, tapi tinggal di rumah Tuhan. Tapi Samuel dipersembahkan kepada Tuhan tetap menikah. Tetapi artinya dia melayani Tuhan, ya. Nah, misalnya seperti itu, mempersembahkan anakmu kepada Tuhan, artinya ada komitmen untuk mendidik anak ini di dalam kebenaran firman Tuhan, itu janji Anda. Dan serahkan kepada Tuhan, Tuhan mau pakai dia mau jadi apa saja, terserah Tuhan. Ya, jadi Anda nggak boleh terus menaruh ininya Anda, keinginan Anda ke anak Anda, nggak boleh. Tapi Anda didik anak-anak takut akan Tuhan, dan itu urusan Tuhan dengan anak ini nanti. Itu contohnya menyerahkan ya, kepada Tuhan ya. Atau Anda bisa menyerahkan, berjanji saya akan berikan gaji pertama saya buat Tuhan. Atau kalau saya nanti tiba kerja, 30% gaji saya ya buat Tuhan misalnya ya. Anda setia nggak? Oh, kalau Anda setia, wah Anda
akan lebih dari cukup hidupmu. Jangan takut ya untuk membayar nazarmu. Jangan takut untuk membayar nazarmu. Ya. Nah, beda dengan sebuah sumpah, ya, dengan sebuah kutukan. Kalau kutukan itu artinya mereka yang jelek terhadap orang lain. Ya, nangkep ya bedanya ya. Nah, hari ini, saya kalau kalau saya berdoa ya, kalau saya berdoa sesuatu yang berat gitu ya. Tapi belakangan saya nggak bernazar ya, karena saya kan datang ke Eropa kan Tuhan yang suruh. Tapi saya suruh anak saya bernazar. Saya suruh, kau bilang kau bernazar sama Tuhan. Nazar itu yang masuk akal, tapi ya jangan. Tapi ada orang yang berani bernazar sampai saya tidak akan menikah. Wah, kalau kamu memang punya hikmat itu ya boleh ya, tetapi itu nazar yang berat ya, tidak menikah itu. Nggak main-main. Jadi saran saya jangan. Saran saya jangan. Itu nazar yang paling berat menurut saya ya, tidak menikah itu. Karena godaannya jangan. Lain-lainnya aja. Karena banyak sekali tantangannya dan kemungkinan gagal itu besar sekali. Nazarlah yang masuk akal, tapi itu memang adalah sebuah korban, ya. Tetapi dulu saya ingat ya dalam dunia pewayangan itu namanya Bisma ya. Bisma itu bernazar tidak akan menikah supaya jangan terjadi perang, ya kan? Nah itu beda lagi ya. Nah, itu wah itu hebat sekali kalau orang bisa begitu ya demi orang lain dia. Tapi buat saya itu konyol ya. Buat saya itu konyol. Itu konyol sekali. Anda harus belajar memilah mana yang namanya kutuk, yang nyumpahin, atau mana yang namanya nazar, yang merupakan satu korban pribadi. Ya, harta, waktu, ya, perasaan, misalnya nih. Kalau saya janji sama Tuhan, Tuhan kalau saya dilewatkan dari masalah ini, saya mau stop semua tuntutan-tuntutan laporan polisi kepada orang lain, saya stop semua. Misalnya begitu ya. Tuhan, kalau saya lewatin ini, saya akan mengampuni semua hutang-hutangnya orang-orang itu, saya putihkan semua. Misalnya begitu, itu nazar tuh. Wah berat itu saudara. Nah, supaya orang nggak bayar hutang. Tetapi kalau Anda banding misalnya ya, Tuhan kalau saya ini masalah-masalah ini selesai, ya selanjutnya semua hasil dari perusahaan ini saya serahkan buat Tuhan semua. Nah, bisa juga begitu ya. Banyak sekali nazar, berupa materi, berupa waktu, berupa harga diri, berupa dendam yang Anda serahkan sama Tuhan, ya dan banyak sekali. Ya, kalau Tuhan tolong saya, maka misalnya nih kakak saya ini boleh tinggal di sini, misalnya begitu kan, itu harus Anda penuhi. Anda harus genapi nazar-nazar seperti itu, dan banyak kali Tuhan mengabulkannya ya. Nah, namun hari ini kita lihat di dalam Yakobus itu ada doa yang lahir dari iman, ya, yang lahir dari iman. Karena orang ini adalah seorang nazir, manusia biasa, tetapi karena hidupnya penuh dengan rema. Makanya di dalam Yohanes 15, kita kembali ya, Yohanes 15, coba tolong buka Yohanes 15, ayat yang ke-7 ya. Yohanes 15, ayat yang ke-7. Iya, benar ya. Yohanes 15 ayat ke-7 tolong dibuka. Jikalau kamu tinggal di dalam agape dan rema tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja, kamu akan menerimanya. Ya kan? Mengapa bisa menerima? Karena dia tinggal di dalam agape itu. Dia tinggal di dalam cintanya Tuhan, sehingga dia punya rema. Kita tahu rema itu adalah Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu yang bicara sama dia tahu apapun yang kamu kehendaki adalah kehendaknya Roh Kudus.
Nggak mungkin orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, lalu Tuhan saya minta jam tangan 15 miliar Tuhan. Oh, impossible. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang tinggal dalam agape Tuhan, Tuhan saya mau orang itu mati malam ini Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang tinggal dalam agape Tuhan bilang, Tuhan saya minta istri baru Tuhan. Karena istri yang lama sudah bosan. Nggak mungkin. Tidak mungkin orang yang punya agape yang melimpah, dia minta kematian saudaranya, dia minta kecelakaan saudaranya, dia minta harta benda dunia ini, nggak mungkin. Dia pasti permintaannya agape. Agape itu akan menghasilkan agape. Kasih itu kan menghasilkan kasih ya. Dan di dalam kasih itu semua hawa nafsu itu hilang. Keinginan keangkuhan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu hilang. Kalau Anda punya agape yang melimpah, maka Anda udah nggak urusan harga diri lagi. Tuhan, saya ingin kehormatan keluarga ini. Orang yang punya agape sudah tidak berdoa untuk harga diri keluarga lagi. Saya sudah lama nggak berdoa untuk kemuliaan keluarga, nama besar. Wah, nama kita mah dari keluarga miskin, mau apa ya? Kita bisa makan aja udah bagus. Kalau saya mah gitu ya, simple. Kakak saya semua sama pemikiran kayak saya. Kita bisa makan saja, nggak minta-minta orang, nggak bikin susah orang, udah bagus. Kita nggak sampai diubur-ubur debt collector aja sudah bagus hidupnya kita ini, tenang. Nikmati, wah kita berbahagia. Kakak saya dua-dua semua, walaupun bukan orang kaya tapi bahagia. Kita mah happy gitu ya. Ya kalau saya lihat, kakak saya lagi susah, tak tolong. Saya dulu lagi susah, nolong kakak saya juga sama saja. Kan gantian. Enak hidup begitu toh. Walaupun Anda tidak bisa menikmati harta kekayaan yang mewah-mewah, Anda mungkin akan tapi Anda kan nggak tahu sawang sinawang orang-orang kaya itu berdarah-darahnya seperti apa toh? Tidak tahu kan? Wah, saya kan pernah dalam lingkungan itu. Ya kan, saya kan pernah masuk di dalam lingkungan itu. Pergaulan saya di sana. Oh, berdarah-darah, saudara. Ya, lebih enak kayak saya, lebih enak kayak kakak saya. Waduh, besok cicilan mobil belum lunas. Aduh, gimana nih? Wah, udah nunggak 3 bulan nih. Besok mau diambil. Kurang berapa kok? Kurang sekian. Urun aja, bayarin dulu. Nah, misalnya begitu. Aduh, ini STNK belum dibayar. Kurang berapa ini? Aduh, begini, punya aku nalang ini. Gantian. Enak begitu. Di situ kita merasakan ada cinta. Di situ kami merasakan ada cinta. Karena kan mobil itu kan buat kerja sama kakak saya kan. Kakak saya supir Grab ya. Jadi mobil itu buat kerja, taksi Grab. Jadi bukan buat mewah-mewah, dia punya mobil itu, memang buat kerja. Jadi kita bayarin, wah kita gimana caranya pokoknya. Di situ ada cinta, dan kita merasakan sukacita. Aduh, kok bisa tolong menolong begini ya? Kok saya ngelihat teman-teman kita yang kaya-kaya itu bunuh-bunuhan gara-gara duitnya. Padahal mereka hidup dalam kelimpahan, tapi masih aja ribut masalah duit. Masih aja ruwet. Wah kita mah biar mepet-mepet, ya. Nah, sampai saya ajari. Ya, waktu itu terlibat dalam hutang, kamu ajari kok bagaimana lepas dari supaya jangan takut. Sampai kakak saya berani ngadepin debt collector ya sekarang ya. Wah, nggak pernah takut dia. Serem dia kakak saya itu kalau ketemu debt collector, kalahkan dia daripada debt collectornya. Nah, tapi udah beres ya, puji Tuhan ya, semua Tuhan bereskan dengan luar biasa. Kita bereskan semuanya. Itu udah bagus, makanya kita ngucap syukur selega. Anak-anak bisa kuliah semua, ya kan? Kita lega semua. Kita dari keluarga yang bersahaja. Ya biasa saja kita seperti ini enak hidupnya. Anda jangan berpikir ketika Anda berubah, hidupmu jadi kaya, jadi enak loh. Enggak loh, belum tentu loh. Bisa mengubah segalanya. Anda dulu yang hidupnya pas-pasan, tiap hari ditagih sama tukang kredit itu kan, kredit panci, kredit apa. Mungkin sekarang Anda masih begitu ya. Jangan berpikir nanti kalau Anda sudah pakai Alphard Anda bahagia. Oh, belum tentu. Ya, nanti tiba-tiba ada inem ditiduri sama suami, nanti belum ada si Pai John tidurin istrimu, oh segala macam, oh ruwet tuh. Kalau Anda tidak karena berkat Tuhan, jangan pernah kepengin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan tidak akan ada kesusahan ditambahkan ke dalamnya. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, hidupnya akan progres. Saya nggak berkata progres itu Anda punya banyak uang, tetapi kebahagiaan. Jangan Anda pikir kebahagiaan itu kalau Anda hidupnya sudah di rumah mewah. Oh enggak. Ya,
Saya ini dari tukang becak sampai orang tajam melintir, saya udah kumpul ya. Kumpul itu bukan cuman kumpul kongko di kafe, enggak. Ruket jalan bareng, siang pagi malam ketemu dia jalan bareng. Ya, kumpul ya dari orang preman-preman yang hidupnya residivis itu ya, sampai orang itu saya pernah kumpul semua ya. Dan saya menyimpulkan sawang sinawang yang namanya bahagia itu. Anda tidak bisa lihat. Tapi bahagia sejati itu Anda yang sendiri yang tahu sama Tuhan. Makanya Anda nggak usah meminta sesuatu yang melebihi, yang hanya sebuah utopia, sebuah angan-angan, fantasi. Anda nggak tahu apa yang Anda minta. Tetapi fokus minta kasih yang melimpah dalam hidupmu. Ya, fokus minta kasih yang melimpah dalam hidupmu. Tante saya itu, saya pendeta juga ya, dia sering cerita, pendeta yang sederhana. Tante saya itu bilang, dia banyak ketemu ya orang-orang kaya yang konseling, dia pendeta udah emeritus ya, dia banyak ketemu orang-orang kaya, konseling sama beliau, hidupnya susah. Tapi dia banyak ketemu orang-orang yang sederhana, yang hidupnya justru bahagia, cekakak cekikik, bisa mau kapan aja ketemu, ya langsung ketemu. Wah, mau janji ketemu seorang orang kaya ribet ya minta ampun. Istrinya mau ketemu, anaknya mau ketemu aja sulit ya minta ampun. Wah, enak kayak kita ya hidupnya ya, biar begini-begini, pas-pasan, tapi bahagia. Bisa mau kapan aja ketemu bisa. Benar juga ya dalam hati saya. Benar juga. Sampai suatu saat saya goyang dengan apa yang saya yakinin itu. Saya pengen mencoba. Kenapa? Karena dihina. Nah, karena dihina. Saya bosan menjadi domba. Itu dia. Tetapi hari ini saya bersyukur. Ya, selalu saya katakan walaupun saya miskin, tapi saya memperkaya banyak orang. Ya kan? Melalui tangan-tangan Anda semuanya yang berdiakonia. Serius ya. Itu kan kebahagiaan yang luar biasa. Wah, saya suka cerita-cerita. Bukan saya bangga, tapi saya senang sukacita. Itu bahagia. Kalau Anda ya, Damaris ini kan bukan punya saya. Damaris kan punya rame-rame kan, punya kita semua. Iya kan? Apakah punya saya? Bukan, punya rame-rame. Kita semua memiliki Anda dan saya. Kebetulan pengurus saya ini ikut di dalamnya. Yang ngurusin uang. Harus ada yang ngurusin dong. Kalau nggak ada siapa? Kita semua. Karena ada keterbatasan kita dalam berdiakonia. Kita pengen menjangkau, kita bikin proyek-proyek yang besar. Ya harus ada yang besar. Ingat, kita memang miskin. Tapi mungkin Anda dan saya yang miskin ini memperkaya banyak orang. Bukan memperkaya orang supaya hedonisme beli jam tangan 15 miliar. Bukan. Nah itu kalian kalau masuk ke gereja itu ya salah sendiri. Anda sudah miskin, memperkaya pendeta beli jet pribadi sama jam tangan 15 miliar sama beli Porsche. Ya sudah sial namanya. Kalau saya mah nggak mau. Memperkaya banyak orang itu dalam arti orang yang nggak bisa sekolah, kita bantu. Orang yang nggak bisa makan, kita bantu. Ya, orang yang sakit, kita bantu. Orang yang kesusahan, kita tolong. Orang yang lagi di penjara, kita besuk. Nah, dalam arti seperti itu, bahagia hidupmu nanti. Orang yang punya kasih yang melimpah, ya, maka dia akan akan mendapatkan jawaban doanya. Kalau orang tinggal di dalam aku, nanti kalau Anda lihat di ayat 12 ya, kalau engkau ditinggallah di dalam kasihku, agapeku, dan firmanku, remaku, minta apa saja. Karena dia, Tuhan percayakan mandat ini, karena dia tahu apa yang diminta orang ini. Ya, Tuhan tahu apa yang diminta oleh orang ini. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi pagi ini saudaraku, jangan Anda bernasar untuk hal-hal, Tuhan kalau saya jadi direktur di sebuah perusahaan tertentu, saya akan begini. Jangan. Itu nanti akan menjadi masalah baru buatmu. Bernasar itu untuk melepaskan, kayak saya dulu, Tuhan lepaskan saya dari masalah ini. Saya serahkan hidup saya lagi buat Tuhan, apa-apa. Mati aja kalau perlu. Malah saya udah minta mati dulu ya. Dan Tuhan lepaskan saya dari semua masalah-masalah ya. Makanya saya bilang, ya Om Dika nanya, mau kenapa kalau rajin gini biar sakit pagi siang malam? Karena ini profesi saya. Mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu. Ya kan? Itu yang saya lakukan. Udah cuma bisa setia aja,
Kita lakukan tiap saat. Udah bisanya saya cuma ini. Udah intinya begitu saja. Saya serahkan sama Tuhan semuanya. Biar Tuhan yang atur. Dan ternyata Tuhan senang. Ternyata Tuhan senang dan saya pun senang. Nyatanya kalau Tuhan nggak senang, nggak mungkin keluarga saya dikasih senang dong anak-anak saya. Ya toh? Nah, anak-anak saya bahagia, istri bahagia, keluarga kami bahagia, kakak-kakak saya yang melihat saya ikut bahagia, semua saudara sepupu kami semua ikut bahagia, semua merasa diberkati. Artinya Tuhan baik buat kami semua. Simple. Keinginannya apa? Tuhan kabulkan cita-cita saya waktu kecil. Kasih makan orang, ribuan orang. Yang ngasih makan siapa? Ya Anda dan saya. Tapi kan ini namanya proyeknya kita. Saya kan boleh ngomong bilang saya, Anda juga boleh bilang saya. Ya kan? Pak Thomas aja juga boleh bilang Damaris ini kan punya saya. Boleh. Semua orang boleh bilang begitu. Karena Damaris ini punya kita semua. Ini adalah wadah saja. Ya, semua orang boleh bilang saya. Ini punya saya. Kayak kemarin Pak Bari punya. Boleh. Tetapi tidak berarti bahwa Damaris ini punyanya Paulus saja. Oh tidak. Punya kita semua. Nggak bisa. Cuma mengklaim satu orang saja. Nggak bisa. Nah, apa yang menjadi keinginan di hatimu hari ini? Penazarlah sama Tuhan. Tapi miliki, waktu nazar itu Anda miliki agape dulu. Cinta yang melimpah. Ya, begitu cintamu melimpah, nazarmu nggak ngawur nanti. Kalau cintamu nggak melimpah, nazarmu yang ngawur, leset. Miliki agape yang melimpah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu nanti tambahkan kepadamu. Ya, nanti Anda akan dijauhkan dari keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Anda akan dijauhkan dari sana. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.